Nama saya Suyanto dari Desa Kedungwungu. Saat ini saya menanam kelor atau bahasa latinnya moringa. Moringa adalah jenis tanaman yang banyak kandungan unsurnya, itu bisa bermanfaat untuk pengobatan. Telah terbukti moringa ini menurut penelitian ada 300 jenis penyakit yang bisa dibantu pengobatannya melalui moringa. Bisa kolesterol, bisa darah tinggi, bisa juga kanker. Dari alam gaib pun juga bisa untuk peruntukannya. Luar biasanya tumbuhan moringa ini bisa bermanfaat pula untuk non medis. Contohnya kalau non medis itu dari segi dunia paranormal, itu salah satu contoh bisa menghilangkan bentuk-bentuk yang bernuansa magic, seperti orang kesusuk, dia memakai susuk itu kalau dipakai daun kelor itu bisa luntur. Dan tidak hanya daunnya, bijinya pun bisa diproses sebagai minyak oles yang bermanfaat pula sebagai minyak urut juga bisa. Jadi tumbuhan moringa atau kelor ini banyak sekali manfaatnya, dan selama ini hanya cara pemakaiannya secara tradisional, dan kami saat ini sudah mulai proses untuk suatu produk yang nanti dikemas dan diekspor ke luar negeri. Di luar negeri tumbuhan moringa ini sudah terkenal dan bahkan diperuntukkan untuk dunia. Jadi kita patut bangga bahwa di daerah kita, di negara kita bisa tumbuh subur yang namanya moringa. Cuma masyarakat kita belum tahu persis manfaat dan kegunaan moringa tersebut. Nah, selama ini tumbuhan moringa atau kelor itu hanya ditanam di pagar-pagar pekarangan. Kalau orang Jawa, khususnya orang Banyuwangi, bisa menjadi tolak balak. Ya, proses pengolahan dari kita panen di ladang, ya, nanti kita bawa ke rumah produksi, home industri. Jadi kita pilah-pilah, daun yang kuning kita buang, daun yang terlalu muda kita sisihkan, dan hanya daun hijau yang segar yang kita ambil, karena zat klorofilnya masih utuh. Kalau yang masih muda itu nanti diproses itu dia hitam dan cepat busuk. Jadi dalam proses pemilahan kita butuhkan kehati-hatian, karena nanti merujuk pada kualitas produk. Setelah kita panen dari ladang, kita pemilahan, terus daun kita cuci, kita bersihkan dari debu-debu, dari kotoran, jadi melalui air filterisasi. Jadi airnya itu juga diatur pH-nya harus 0. Setelah kita cuci, lalu kita tiriskan, kita jemur. Ada ruangan penjemuran. Setelah kita tiriskan,
kita masukkan ke ruangan penggilingan. Sebelum kita proses giling, kita masukkan ke pengering dulu. Nah, di sana ada spot UV. Di oven dulu. Jadi di oven itu ada UV-nya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di daun kelor. Nah, setelah proses sterilisasi, proses penggilingan daun kelor, dan setelah kita giling, kita kemas menjadi produk Moringaca. Kebetulan dari produk kita, baik dari bahan baku serbuk sebagai bahan baku obat, bahan baku pembuatan mie, bahan baku pembuatan sabun, bahan baku pembuatan sebagai pil, itu kita sudah mengirim ke luar negeri ya. Kebetulan kita ada relasi yang ada di negara Jepang, kita kemitraan bekerja sama dengan juga selain negara Jepang, kita di Finlandia. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung di Artine Project yang berkesempatan meluangkan waktu untuk mewawancarai kita untuk kilas balik pembuatan rumah produksi Agrapana Moringa. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Awal produksinya itu tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Jadi 02022000 itu buat kita hari, tanggal, waktu dan tahunnya yang sangat luar biasa buat kita. Pembentukan awal mulanya dari keprihatinan kita tentang perekonomian di desa. Jadi dengan teman-teman akhirnya kita membuat suatu gagasan yang unik, yang tidak bisa ditiru dan bahkan yang belum pernah dipikirkan dari orang-orang lain. Muncullah dari kelor. Kenapa kelor? Karena sejarah kelor sendiri dari nenek moyang itu sudah dipakai untuk berbagai macam pengobatan, bahkan untuk sayur-sayuran. Nah, menurut penelitian bahwa moringa itu kandungan amino dan saponinnya luar biasa. Nah, bahkan orang luar pun menyebutkan the mother of vegetarian, jadi ibunya sayuran, gitu. Terus akhirnya kita coba-coba membuat suatu produk dari kelor tersebut menjadi suatu produk yang bisa layak dikonsumsi oleh masyarakat. Awal mulanya kita belum berpikir untuk menjadi suatu produk yang besar. Kita coba-coba, kita punya teman dari Jepang, akhirnya gayung bersambut, kita promosikan, dan beliaunya, teman dari Jepang itu, akhirnya mengontrak kita untuk membuat suatu produk dan harus mempunyai suatu rumah produksi yang standarisasi dari Jepang. Penghasilan dalam per bulannya, karena kita masih mencoba, Mbak, berarti mencoba untuk masih membangun. Jadi kalau dibilang income itu kita belum bisa disebutkan karena belum signifikan kita bisa memenuhi kuota dari luar negeri, begitu. Mungkin kalau sudah kita bisa memenuhi kuota itu, mungkin nominal itu bisa terwujud, begitu. Jadi saat ini kita belum bisa memberikan penjelasan tersebut. Nah,
dari bahan moringa ini belum bisa, masyarakat luas belum tahu. Jadi masyarakat itu bertanya-tanya, masa kelor mau dibuat teh, masa kelor dibuat herbal. Mereka itu asumsinya dulu kan sebagai untuk orang meninggal, untuk sayur-sayuran aja kan. Nah itu dulu kan nih apa kesulitan kita. Terus masyarakat untuk diminta menanam itu belum bisa karena mereka kan punya tanaman sampingan tuh kayak buah naga, kayak padi dan lain sebagainya. Padahal kalau dari menanam ini sendiri itu dapat meningkatkan perekonomian juga sebenarnya. Tapi ini kita masih promo untuk kemitraan-kemitraan di masyarakat. Nah itu kesulitannya itu aja dulu karena kita belum bisa memenuhi kuota ke luar negeri karena luar biasa permintaannya dari luar negeri itu. Jadi masyarakat belum bisa menerima, masa kelor tak tanam apa laku dan sebagainya itu. Nah akhirnya kita jelaskan sedikit-sedikit, mereka sudah tahu. Nah, kalau ekspor itu tadi saya ceritakan sedikit dari teman Jepang. Teman Jepang mengonsumsi dari produk kita kok luar biasa rasanya. Karena dulu ini teman dari Jepang kan server nih, server, terus dia harus mengonsumsi sesuatu ya untuk vitalitasnya dia. Terus saya lihat yang dikonsumsi itu sepertinya tidak baik. Nah saya coba, ibaratnya saya racuni nih, saya racuni dengan teh moringa ini, kok rasanya lain, napasnya tambah terkenceng, badannya kok nggak loyo dan sebagainya. Dari hal itu dia promosikan ke teman-temannya peserver surfing. Nah itu ternyata si Norikung ini mempunyai teman sekitar 80 ribuan peserver dunia. Ini teman dari Jepang ini kan orang legend itu ibaratnya selebritisnya di spot surfer. Kelebihannya kan dulu kan tradisional kita Pak, pakai numbuk dikeringkan di matahari. Nah sekarang kita punya alat yang harus standarisasi internasional bahkan. Jadi semua alat-alat yang ada di rumah produksi itu sudah standarisasi SNI, standarisasi dari negara tersebut yang minta kuota, jadi dengan mesin-mesin yang disupport dengan alat-alat canggih lah. Seperti itu kelebihannya kita. Mungkin selain untuk kesehatan tubuh, terutama untuk penyakit dalam, jantung, liver, ginjal dan sebagainya, ini dipercaya oleh nenek moyang kita sebagai penetralisir energi negatif. Nah, mungkin yang kena apa-apa lah, kena energi negatif itu bisa dinetralkan dengan kelor celup tadi Mas Bro. Oh, selain menjadi kelor celup, kita juga punya produk yaitu tablet atau pil kelor yang saat ini masih dalam uji layak di Badan POM, jadi belum keluar. Ada lagi juga masker itu untuk wajah itu ada, terus untuk apa ini lulur scrub itu dalam proses perizinan belum keluar. Yang keluar dari teh sama serbuk kelornya atau powder moringanya. Reaksi dan efek samping untuk pertama kali minum ini, biasanya kalau orang yang punya sakit dalam itu satu agak kelu di lidah, terus perut ini rasanya mual, habis itu pipis terus, nah buang air besar terus. Itu efek sampingnya Pak? Nah itu efek sampingnya. Terus mata berkunang-kunang seperti itu.
biasanya itu di dalam tubuh ada sesuatu hal yang dibilang rusak atau sakit. Nah, istilahnya toksin yang keluar. Jadi dipastikan produk kita tidak ada campuran sama sekali karena di sini tertera 100% organik. Jadi tidak ada campuran obat-obat kimia atau bahan-bahan kimia yang lain. Jadi murni 100% dari daun kelor. Begitu. Karena tertera di sini, ini tidak gampang mencari ini apa logo ini dengan yang ini. Nah, ini di sini juga ada scan-nya untuk Badan POM. Ini dari usaha kita. Terus ini juga ada PRT. Nah, ini izin lokal yang ada beredar di Indonesia. Begitu. Karena ini organik tanpa pengawet, ini bisa berlaku itu hanya 3 bulan. Nah, kita membuatnya itu pun nggak bisa stok, itu nggak bisa. Jadi made to order. Jadi kalau ada order baru kita buat gitu. Jadi fresh, mateng, si anget. Itu monggo, kecuali kan ada kalau ada bahan-bahan kimia yang pengawet itu baru bisa sampai bertahun-tahun. Rencana ke depan kita penuhi kuota dari Finlandia sama Eropa, makanya kita merujuk untuk sertifikat organik itu agar cepat selesai turun. Kalau kita sudah punya itu, baru kita bisa penuhin go internasional ke Eropa. Begitu. Nah, sementara waktu dulu kita hanya melayani dari luar negeri, Mas. Jadi untuk sekarang sudah ada produk Moringa atau kelor celup ini yang bisa dikonsumsi atau bisa diedarkan di masyarakat lokal, masyarakat luas Indonesia lah, seperti itu. Kesan dan pesannya, ayo teman-teman berlaku sehat dengan herbal yang dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, terutama untuk kelor. Kita nanam, kita konsumsi untuk kesehatan kita. Terima kasih untuk Artine Project sudah meluangkan waktu. Buat teman-teman yang sudah kepanasan di ladang, buat teman-teman yang meluangkan waktu untuk wawancara kita, terima kasih semuanya. Salam Rahayu, sehat selalu.